Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Tetap semangat belajar akuntansi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan membahas soal dari neraca saldo, data penyesuaian, kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Nah, di sini lihat terdapat neraca saldo dan data penyesuaian. Kita langsung saja. Untuk data penyesuaian yang pertama ini, perlengkapan yang tersisa sebesar 150.000 ya. Kita lihat data di neraca saldo terdapat perlengkapan 1.400.000. Itu artinya untuk membuat jurnal penyesuaian perlengkapan itu adalah angka yang sudah terpakai. Jadi dari 400.000 tersisa 150, berarti sudah terpakai 250, yaitu dari 400.000 dikurang 150. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit, kemudian kreditnya adalah perlengkapan. Nah, besarnya adalah tadi sama dengan 400.000 ya, dikurangi dengan 150.000 sama dengan 250. Kreditnya juga sama 250.000. Berikutnya yang kedua, aktiva tetap disusutkan sebesar 10% per tahun. Kita lihat di neraca saldo yang termasuk aktiva tetap adalah peralatan kantor. Nilainya 1.500.000. Berarti nanti 1.500.000 dikalikan dengan 10%. Nah, jurnal untuk penyusutan peralatan adalah beban ya, di sini. Beban penyusutan peralatan kantor. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor ya. Ini nggak muat. Oke, jadi nilainya berapa tadi ya? Jadi 1.500.000 dikali dengan 10%. Oke, hasilnya 150. Kreditnya juga sama 150. Ya. Sementara soal yang ketiga di sini, sewa tempat dibayarkan untuk masa 1 tahun pada tanggal 1 April 2014. Kita lihat di sini periode laporan keuangan adalah Agustus 2014. Dia bayar tanggal 1 April. Kemudian yang terkait dengan sewa di sini tertulis beban sewa. Itu artinya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan beban. Ya. Sehingga nanti angka yang digunakan adalah angka yang belum terlampaui. Batas terlampauinya nanti bulan Agustus ya. Nah, dihitung dari 1 April sampai Agustus ya. Berarti Aprilnya ikut ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Itu yang sudah terlampaui sampai Agustus. Berarti yang belum dari setahun sudah 5 bulan terlampaui, berarti 7 bulan yang belum terlampaui. Nah, ini nanti yang dihitung 7 bulan karena pendekatannya pendekatan beban. Berarti nanti di sini ditulisnya untuk menghitungnya dulu ya. Berarti sama dengan 7/12, 7 bulan ya. 7/12. Kemudian dikalikan dengan sejuta mana ini? Yang ini ya, 60.000 ya, dikalikan 60.000. Ya, 60.000. Oke, sama dengan 35.000. Nanti kreditnya pun sama ya, 35.000. Nah, ini apa yang 35.000 debit dan yang kredit? Debitnya adalah ini kan membayar sewa ya. Ini beban sewa. Berarti nanti di sini adalah sewa dibayar di muka debit. Kemudian beban sewa kredit. Nah, ini angkanya ini 35.000. Selanjutnya tanggal 4, yang nomor 4. Listrik dan air yang belum dibayarkan sebesar 75.000. Ini belum dibayar, itu artinya memiliki utang. Nah, kalau utang, jurnal penyesuaiannya adalah beban listrik dan air. Oke. Kemudian kreditnya adalah utang listrik dan air. Ya. Nah, ini besarnya berapa? Ya, sesuai yang belum dibayarkan adalah 75.000. Kita tuliskan 75.000. Kreditnya juga sama, 75.000. Nah, selanjutnya soal yang kelima.
Pendapatan diterima tanggal 1 Januari 2014 untuk masa 1 tahun. Ingat ya, terimanya 1 Januari, tapi laporan keuangannya Agustus. Nah, kita hitung dulu. Dari Januari ke Agustus, berarti Januarinya dihitung ya. Oke. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti ada 8 bulan. Nah, 8 bulan ini adalah yang sudah terlampaui. Ya. Kita lihat di soal atau di neracanya, di sini tertulisnya pendapatan, berarti ini yang belum terlampaui. Kalau tadi sudah terlampaui 8, berarti sisanya yang belum terlampaui adalah 4 bulan, karena dari 12 dikurang 8 ya. Sehingga nanti di sini akan dituliskannya sama dengan 4 dibagi 12. Dikalikan dengan, nah, berapa pendapatannya? 1.600.000. Nah, ini nanti kreditnya pun sama ya, sama dengan ini. Nah, lalu jurnalnya apa yang ditulis nih? Pendapatan. Berarti nanti ini adalah metode atau menggunakan pendekatan pendapatan. Sehingga di sini jurnalnya pendapatan debit, kreditnya pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini masih harus diterima. Berarti namanya piutang, ya. Yang belum diterima 50, berarti jurnal penyusunnya adalah piutang pendapatan debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan. Nah, berapa yang belum diterima ini? 50.000. Tulis 50.000. Kreditnya pun sama 50.000. Nah, yang terakhir, dari piutang sebesar 50.000 diperkirakan tidak tertagih 10%. Nah, berarti ini kerugian piutang ya. Jurnal penyusunnya adalah beban kerugian piutang debit, kemudian kreditnya cadangan kerugian piutang. Nah, besarnya berapa? 10% dari 50.000 ya, berarti sama dengan 50.000 dikalikan 10% sama dengan 5.000. Kreditnya pun sama 5.000. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita menjumlahkan antara kolom debit dengan kolom kredit. Ini harusnya sama ya. Oke, jumlahkan. Oke, jumlahnya sama. Yang debit jumlahnya 1.098.333. Kita cek yang kredit. Apakah sama? Oke, jumlahnya sama, 1.098.33. Nah, ini sudah balance ya, artinya jurnal penyelesaiannya sudah benar, sudah didapatkan balance. Oke, demikian untuk pembahasan soal jurnal penyesuaian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.